Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, berjumpa lagi bersama kami dalam Insap, Inspirasi Sabda Paroki Kristus Raja Baciro, Yogyakarta. Hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan bacaan Injil dari hari ini, bacaan Misa tanggal 10 Juni tahun 2024 yang diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan 12. Mari kita siapkan hati, kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Namun sebelumnya kita akan memulai renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kalian jika demi aku kalian dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Sebab para nabi sebelum kalian telah dianiaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan berkisah tentang Yesus yang memberikan sabda bahagia. Perikop yang saya kira sudah sangat familiar, sudah kita kenal dan sudah sering kita dengarkan, mungkin juga sudah sering kita renungkan. Bagaimana Yesus memberikan sabda kebahagiaan kepada kita semua. Lalu apa yang kemudian bisa kita renungkan dalam konteks kita zaman sekarang sebagai murid-murid Kristus? Saya mengajak kita semua untuk menanggapi sabda Tuhan, sabda bahagia yang telah Tuhan berikan pada kita, bahwa sebenarnya menurut saya ini adalah sebuah perintah dari Tuhan untuk kita. Kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, diminta, diajak, dianjurkan untuk menjadi agen-agen kebahagiaan. Apa maksudnya? Ya, orang-orang yang selalu memberikan kegembiraan kepada orang lain, kebahagiaan kepada orang lain. Kita menyadari, kita yakin bahwa di dunia ini itu ada segala macam hal, baik yang menyenangkan maupun yang tidak. Ada orang yang beruntung, ada orang yang tidak. Ada orang yang sakit, ada orang yang sehat. Ada orang yang berbahagia, ada orang yang berkesusahan. Semua itu pasti dialami di dunia ini. Namun kita sebagai murid-murid Kristus dipanggil untuk menjadi sumber kebahagiaan, terutama bagi mereka-mereka yang menderita, mereka-mereka yang berkesusahan. Bagaimana caranya? Tentu ada banyak hal. Ada banyak pesan yang bisa kita berikan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan.
menjadi agen kebahagiaan, menjadi agen pembawa kebahagiaan, tentu membutuhkan sebuah kekuatan, entah mental, entah juga keyakinan diri pribadi, dan terutama membutuhkan iman. Saya yakin kita pasti dalam hidup sehari-hari melihat, menjumpai, mengalami orang-orang yang berbeban berat, orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Dengan membawa kebahagiaan bagi mereka, bagi saya kita seperti memberikan oase, seteguk air bagi mereka yang kehausan. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, salah satu ciri murid Kristus adalah bagaimana kita bisa membawa kebahagiaan itu kepada orang lain. Dalam segala peristiwa, dalam segala hal. Hal yang paling mudah misalnya kita tersenyum, memberikan senyum kepada orang-orang yang kita jumpai. Itu adalah sudah merupakan salah satu cara bagi kita untuk menyebarkan kebahagiaan kepada orang lain. Menyebarkan kebahagiaan artinya memberikan pengharapan, memberikan keyakinan supaya orang tidak putus asa, supaya orang tidak putus harapan, supaya mereka yakin masih banyak orang baik di antara mereka, sehingga mereka tidak memilih jalan pintas atau tidak memilih untuk tidak punya harapan. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, mari kita tanggapi sabda Tuhan, kita tanggapi sabda bahagia Tuhan dengan menjadi para agen-agen pembawa kebahagiaan. Kita tebarkan kebahagiaan kepada semua orang, kita tebarkan harapan kepada siapapun yang kita jumpai. Kita yakinkan kepada mereka bahwa Allah itu ada, Allah sang pembawa harapan akan selalu mereka jumpai melalui hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan pada mereka. Dengan demikian semakin banyak orang yang tidak putus asa, semakin banyak orang yang bersemangat meyakini dan menjalani hidup mereka sehari-hari. Selamat merenungkan, selamat berjuang menjadi agen-agen pembawa kebahagiaan. Tuhan memberkati, berkah dalam. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.